Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Jati, Bapak Ferry sebagai dosen pengampu rekayasa nilai Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Perkenankan saya Asyam Dafa Maulana Zain, mahasiswa S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan NIM 2101117120003 memaparkan studi kasus 4 mata kuliah rekayasa nilai mengenai proyek Value Engineering Project Hospital and Staff Housing Complex. Nah, review yang saya bawakan mengenai value engineering pada proyek ini akan saya paparkan melalui PowerPoint tersebut. Yang pertama, masuki ringkasan eksekutif dari value engineering project ini. Yang pertama adalah studi value engineering dilakukan pada tahap pengembangan desain. Yang kedua, tujuan dari studi ini untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain proyek, melibatkan sekitar 350.000 feet persegi area rumah sakit dan kompleks perumahan dengan 5 gedung sekitar 195.000 feet persegi. Selanjutnya ada sudut pandang studi value engineering ini, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Yang keempat, terdapat 127 ide yang dihasilkan. Lalu dikembangkan 56 ide dari studi ini. Selain itu, dihasilkan 22 usulan desain yang mewakili ulasan desain dari tim value engineering. Yang kelima, potensi penghematan awal lebih dari 10 juta US dollars, potensi penghematan berkelanjutan sekitar 265.000 US dollars per tahun, serta potensi biaya konstruksi untuk peralatan pendukung dan medis sebesar 5 juta US dollars. Rekomendasi utama dari pekerjaan value engineering ini yaitu yang pertama adalah pekerjaan arsitektural, pekerjaan struktural, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, serta peralatan medis. Nah, masuki yang pertama yaitu pekerjaan arsitektural. Terdapat 16 item dengan total biaya sekitar 3.500.000 US dollar. Berikut item-item utamanya. Yang pertama yaitu meninjau desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit. Yang kedua, untuk perumahan, hapus balkon pada unit dokter, kanopi yang lebih murah, hilangkan ruang bawah tanah di muka air, dan gunakan panel eksterior yang lebih murah. Yang ketiga, merevisi desain precast panel eksterior dari rumah sakit dan perumahan 7 inci menjadi 5 inci, serta pertimbangan untuk menggunakan masonry dan batu lokal. Yang ketujuh, yaitu meninggikan ruang bawah tanah rumah sakit 1 meter untuk mengurangi peningkatan tekanan hidrostatik pada plat. Yang kelima, yaitu memperbaiki finishing lantai dasar atau granit dengan lantai yang lebih murah dan lebih praktis untuk ruang operasi. Lalu pekerjaan struktural, yaitu terdapat 2 item dengan total 130.000 US dollar. Yang pertama, merevisi sistem struktural menjadi plat dasar dan meningkatkan ketinggian lantai ke lantai menjadi 14,3 inci dengan catatan desain asli dengan ketinggian 13 kaki tidak ekonomis. Lalu menyederhanakan permukaan tanah dan plat lantai dasar untuk mengurangi perubahan kemiringan. Pekerjaan yang ketiga yaitu pekerjaan mekanikal, yaitu terdapat 14 item dengan harga awalnya itu sekitar 1 juta US dollar dan 110.000 US dollar per tahun pada penghematan tahunan. Berikut item-item utamanya. Yang pertama adalah menggabungkan jalur sanitasi dan pembuangan limbah di dalam gedung. Yang kedua, pertimbangan untuk menghilangkan pabrik pengolahan limbah. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menyediakan sistem penyimpanan energi termal air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik selama jam sibuk. Yang keempat, pertimbangkan untuk meningkatkan suhu air dingin dari 40 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh pendingin gulungan. Ini menghasilkan pengurangan aliran air dingin secara keseluruhan yang mengarah ke biaya perpipaan yang lebih rendah, mengurangi energi pemompaan, dan peningkatan efisiensi keseluruhan dari operasi chiller. Yang kelima yaitu rancang kamar tidur pasien umum dengan suhu 75 derajat Fahrenheit daripada 65 derajat Fahrenheit selama musim dingin. Ini menghasilkan penghematan biaya awal dan siklus hidup secara life cycle secara keseluruhan tanpa mengorbankan kenyamanan yang dibutuhkan dalam lingkungan pasien. Lalu yang keempat yaitu pekerjaan elektrikal. Terdapat 11 item dengan penghematan biaya awal 3
dari biaya awal 3.800.000 US dollar dan sekitar 100.000 US dollar per tahun penghematan biaya per tahunan. Berikut item-item utamanya. Yang pertama, konfigurasikan ulang sistem distribusi listrik lokasi proyek untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi dengan tegangan tinggi. Yang kedua, mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi. Penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal. Yang ketiga, konfigurasikan ulang pencahayaan luar ruangan, kurangi jumlah tiang lampu, dan lain-lain. Yang keempat, pusatkan sistem unit droppable power supply atau UPS. Yang kelima yaitu pindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban. Yang keenam, mengganti voltase pendingin dari 280 volts menjadi 380 volts. Yang kelima yaitu peralatan medis. Terdapat 9 item dengan biaya awal sekitar 7.500 US dollar dan 650.000 US dollar per tahun pendapatan tambahan dengan beberapa proposal yang diajukannya. Yang pertama adalah pertimbangkan untuk menunda beberapa item untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat hingga menciptakan kondisi impas. Misalnya MRI, lab kateter jantung, kamera nuklir, dan gamma. Biaya modal yang ditangguhkan sejumlah 5.300.000 US dollar tidak termasuk di atas. Pertimbangkan untuk menambahkan peralatan tertentu menghasilkan pendapatan tambahan seperti tambahan 3 tempat tidur tambahan pada hemodialisis untuk pasien anak yang saat ini tidak terbiayai. Tambahkan 2 mesin sinar X atau radiografi seluler. Peralatan di atas dapat menghasilkan pendapatan tambahan sekitar 675.000 US dollar per tahun. Nah, prosedur value engineering yang digunakan pada proyek ini yang pertama mengikuti aturan SAFE, Society of American Value Engineering. Tahap pertama adalah pra-studi atau pra-workshop. Tahap kedua adalah tahap studi atau workshop, value job plan. Lalu yang ketiga adalah pasca workshop atau pasca studi. Diawali dengan tahap pra-workshop adalah aktivitas pra-studi. Lalu tahap kedua yaitu tahap workshop meliputi fase informasi, fase analisis fungsi, fase kreativitas, fase evaluasi, fase pengembangan, dan sampai fase presentasi. Lalu setelah hasil semuanya oke, kita melanjutkan ke fase pelaksanaan dan tindak lanjut atau berikutnya. Dengan metode prosedur value engineering, analisis fungsi, dan Cosworth model. Nah, berikut adalah contoh analisis fungsi. Dengan pekerjaan site work, struktural, arsitektural, dan mekanikal seperti gambar di samping. Dengan biaya overhead dan profit, site preparation, site improvement, dan utilities work, itu mendapatkan biaya cost dan Cosworth masing-masing pekerjaannya. Cosworth lebih dari 1, maka dapat disarankan. Lalu berikut adalah contoh dari Cosworth model dari proyek ini yang meliputi site work dan building. Dengan pekerjaan site works menghasilkan 115,32 dengan biaya overhead dan profit 2,55, site preparation 0,18, site improvement 4,94, site utilities 7,26, dan on-site work 0,39. Lalu pekerjaan building meliputi pekerjaan struktural, arsitektural, mekanikal, elektrikal, equipment, dan general sebesar 20% yang menghasilkan nilai 170,57. Dengan construction total yaitu 185,9 dengan kontingensi ditambahkan kontingensi 10% dan eskalasi 3%. Menghasilkan construction at bid date yaitu 210,07 dengan total cost worth-nya 74,605 itu teman-teman. Yang ini cost worth model untuk pekerjaan hospital and dormitory yaitu housing kompleksnya ya. Dengan nilai konstruksi total 82,94 dengan kontingensinya 10%, 8,29, eskalasi 3%, 2,49, dan hasil akhir dari construction at bid date yaitu 93,72. Nah, berikut adalah hasil studi dari value engineering, yaitu rekomendasi yang disarankan oleh tim value engineering. Nah, rekomendasi dari tim value engineering meliputi general, arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan medical equipment.
dengan total proposal yaitu 55. Nah, cost reduction-nya 19.919.345 US dollar dengan present worth income-nya 4.947,427, lalu menghasilkan initial saving 16.007.718 US dollar dengan life cycle savings-nya 17.695.690 US dollars. Rekomendasi yang pertama yaitu merevisi tata letak laboratorium klinis atau departemen hemodialisis. Dengan desain asli, laboratorium klinis dan departemen hemodialisis terletak di antara sumbu 10, 15, dan A serta F. Letaknya dibagi dalam area yang terpisah untuk donor darah, lab klinis, dan untuk hemodialisis. Desain yang diajukan dari desain asli yaitu pertimbangan pengaturan ulang laboratorium klinis dan donor sesuai sketsa nomor A7. Perubahan memungkinkan pemisahan yang lebih baik antara area donasi dan laboratorium klinis dan aksesibilitas rawat jalan ke area donasi. Selain itu, mengganti area donasi dan area hemodialisis memungkinkan penambahan 3 tempat tidur tambahan untuk pasien hemodialisis. Diskusi tentang kelebihan dan kekurangannya. Tata letak yang diatur ulang meningkatkan aliran pasien rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke laboratorium area donasi, menjaga privasi laboratorium klinis yang diperlukan. Nah, berikut adalah sketch A7 dari laboratorium klinis dan departemen hemodialisis. Sebelah kiri itu sketchnya. Lalu life cycle cost-nya itu di sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu percent worth dari annual saving-nya 9,43 dengan nilai total savings-nya 95.191 US dollars. Rekomendasi selanjutnya adalah merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan dengan desain asli membutuhkan panel dinding eksterior beton pracetak eksterior 7 inci untuk rumah sakit dan perumahan. Desain yang diajukan yaitu yang pertama gunakan panel dinding pracetak 5 inci hanya untuk rumah sakit. Gunakan CMU, plester, dan cat tekstur untuk unit rumah. Diskusi tentang kelebihan dan kekurangannya yaitu tim berdiskusi dengan produsen lokal yang menyatakan bahwa panel 5 inci sudah cukup. Perubahan ini menghasilkan bobot yang cukup besar dan penghematan biaya. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plester, dan cat perumahan didasarkan pada penghematan biaya. Biaya perawatan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan pengecatan. Nah, berikut adalah sketsa tata panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Di sebelah kiri itu adalah concrete and masonry-nya, typical window sill, little and detail. Lalu yang sebelah kanan yaitu life cycle cost dari pekerjaan ini, rekomendasi ini. Nah, memiliki nilai total savings-nya 1.861.986 US dollars. Nah, rekomendasi yang ketiga yaitu konfigurasi ulang sistem distribusi kelistrikan. Desain asli yaitu dokumen desain menunjukkan bangunan gardu induk dengan luas sekitar 9.500 feet persegi untuk menampung 6 transformator untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, dibutuhkan trafo sehingga kapasitas menjadi 9.000 kilovolt ampere. Dari gardu induk ini dibutuhkan sekitar 59.000 LF 3x300. Ditambahkan kabel tegangan rendah 150 mm persegi dengan lengkap dengan lubang got dan semua item pendukung untuk diumpankan beban listrik di semua gedung dan kompleks chiller. Desain yang diajukan yaitu tim value engineering merekomendasikan penggunaan distribusi tekanan tinggi dengan memanfaatkan jaringan 13,8 kV ke fasilitas berbeda dan menggunakan transformator tipe oli dipasang di luar ruangan dekat konsentrasi beban. Tim juga merekomendasikan pada pad dipasang transformator dari jenis umpan loop. Diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan dari rekomendasi ini yaitu tim value engineering percaya bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan life cycle cost nantinya. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik meningkatkan layanan tercapai. Dan peningkatan. Satu-satunya kelemahan yaitu owner harus bisa merawat transformator. Perawatan minimal 2 jam sekali untuk setiap unit. Nah, berikut adalah life cycle cost dari rekomendasi ini memiliki nilai total savings yaitu 1.836.302 US dollars. Rekomendasi selanjutnya yaitu menambah 3 tempat tidur untuk departemen hemodialisis. Desain asli pada desain meminta 4 tidur
di hemodialisis. Desain yang diajukan yaitu merevisi untuk menambah 3 saja demi memenuhi kebutuhan pasien anak-anak dan unit prenatal. Lalu merelokasi unit ke ruang yang lebih besar. Diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan daerah hemodialisis ini memiliki permintaan yang tinggi dan laris. Hemodialisis adalah layanan yang dibutuhkan daftar tunggu yang panjang dan rumah sakit. Pasar lokal harus lebih dari mampu memenuhi kebutuhan tempat tidur tambahan. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran lainnya. Saat sekarang pasien anak-anak tidak dapat dilayani oleh properti yang ada. Berikut adalah life cycle cost dari rekomendasi ini, memiliki total savings yaitu 1.617.600 US dollar. Nah, sekian dari presentasi kami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan dalam presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.